Kesempatan ini akan bertugas sebagai moderator sekaligus memandu jalannya kegiatan. Oke, insya Allah pada kegiatan hari ini akan dihadiri oleh Bapak Asep Saiful Milah MPD sebagai pimpinan Pondok Modern Al-Ghazali. Ala umuri dunia waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Ibu dosen kami, Ibu Dr. Feni Eka Meidasari SPDM HUM. Kemudian yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Modern Al-Ghazali, Bapak Saiful Milah MPD. Kemudian Bapak Kepala Sekolah, Bapak Iswahyudi SE, juga Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Bayu Nirpana SHMH, dan yang kami hormati Bapak Wakil Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Bapak Mursyid Anwar MPD. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema Enhancing Teachers Digital Competence Through AI in English Teaching dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Putri Ngawirabaya selaku Ketua Pelaksana mengucapkan selamat bergabung dalam seminar dan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dalam kegiatan ini. Seminar dan pelatihan ini diselenggarakan oleh mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI Jakarta di bawah naungan Fakultas Pascasarjana Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris sebagai bagian dari pemenuhan tugas mata kuliah ICT. Kemudian pada kegiatan ini, fokus utama seminar adalah pemanfaatan teknologi digital dan artificial intelligence dalam pembelajaran bahasa Inggris, khususnya melalui penggunaan Canva AI, Canva Quiz, dan Bluekit sebagai media pembelajaran interaktif. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah yaitu yang pertama, meningkatkan kompetensi digital guru dalam menghadapi perkembangan teknologi di dunia pendidikan, kemudian membantu guru memahami cara memanfaatkan Canva AI untuk membuat materi ajar yang lebih menarik, kreatif, dan efisien, dan mengenalkan penggunaan Canva Quiz sebagai sarana evaluasi pembelajaran yang interaktif, dan memberikan pelatihan penggunaan Bluekit sebagai media game edukasi untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa dalam belajar bahasa Inggris. Kami menyadari bahwa saat ini pembelajaran tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga bagaimana guru mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, interaktif, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, melalui seminar ini kami berharap para guru dapat memperoleh wawasan baru dan keterampilan praktis dalam menggunakan platform digital untuk mendukung proses pembelajaran di kelas. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang nyata, menjadi sarana berbagi ilmu, serta mampu meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih inovatif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Sebagai Ketua Pelaksana, saya juga menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ibu apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini masih terdapat kekurangan. Kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang demi perbaikan kegiatan di masa mendatang. Akhir kata, terima kasih kepada pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Semoga ilmu yang diperoleh hari ini dapat bermanfaat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Demikian yang dapat disampaikan. Wassalamualaikum. Kami ucapkan atas sambutan. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah yaitu yang pertama, meningkatkan kompetensi digital guru dalam menghadapi perkembangan teknologi di dunia pendidikan, kemudian membantu guru memahami cara memanfaatkan Canva AI untuk membuat materi ajar
yang lebih menarik, kreatif, dan efisien. Dan mengenalkan penggunaan Canva Quiz sebagai sarana evaluasi pembelajaran yang interaktif. Dan memberikan pelatihan penggunaan Blue Kit sebagai media game edukasi untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa dalam belajar bahasa Inggris. Kami menyadari bahwa saat ini pembelajaran tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga bagaimana guru mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, interaktif, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, melalui seminar ini kami berharap para guru dapat memperoleh wawasan baru dan keterampilan praktis dalam menggunakan platform digital untuk mendukung proses pembelajaran di kelas. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang nyata, menjadi sarana berbagi ilmu, serta mampu meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih inovatif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Sebagai ketua pelaksana, saya juga menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ibu apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini masih terdapat kekurangan. Kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan kegiatan di masa mendatang. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Semoga ilmu yang diperoleh hari ini dapat bermanfaat dan diterapkan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Demikian yang dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kami ucapkan atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari dosen pembimbing kami, yaitu Dr. Feni Eka Medasari, SPD. Ah, sorry, saya ulangi kembali. Selanjutnya sambutan dari dosen pembimbing kami, yaitu Dr. Feni Eka Medasari, SPD MHUM, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat Mudah-mudahan siang, suara saya Dr. dapat Feni. terdengar Iya, dengan jelas. terdengar sangat Terdengar dengan jelas. jelas ya. Baik, Alhamdulillah. Yang kami hormati pimpinan Pondok Muan PD, yang kami hormati Iswahyudi, Kepala Iya, aku Sekolah buatin dulu. SMP Islam Al-Ghazali, kami hormati Ghazali, Bapak Mursyid Anwar MPD. Begitu juga yang kami hormati para guru SMP Islam Al-Ghazali dan juga pada siang hari ini. Perkenankan saya, Dr. Feni Medasari, mewakili program Pasca Sarjana Unindra Universitas Indra Prasta PGRI, yang juga sebagai dosen pembimbing dan pendamping dari kelompok mahasiswa yang melakukan kegiatan pengabdian masyarakat pada hari ini, mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, Unindra, untuk dapat bersilaturahim dengan Bapak Ibu di SMP Islam Al-Ghazali. Dengan silaturahim ini, kami hari ini bisa hadir di sini beserta para mahasiswa kami, mahasiswa pasca sarjana program studi magister pendidikan bahasa Inggris Unindra, untuk berbagi ilmu, untuk berdiskusi yang mudah-mudahan dapat membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, beginilah cara kami di Unindra mendidik para mahasiswa kami selama ini. Jadi mahasiswa bukan hanya belajar untuk menimba ilmu, tetapi juga mempraktikkan langsung ilmu yang sudah dipelajari melalui karya nyata yang diabdikan kepada masyarakat seperti pada hari ini. Mewakili Unindra, Bapak Ibu sekalian, perkenankanlah saya memperkenalkan Unindra kepada Bapak Ibu semua. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Unindra adalah universitas dengan biaya pendidikan yang sangat terjangkau, bahkan untuk rekan-rekan guru honorer sekalipun. Dengan semangat membantu semua kalangan, Unindra terus membuka peluang yang besar kepada teman-teman guru yang ingin melanjutkan studinya pada jenjang magister S2. Untuk S2, Unindra punya program studi MIPA terakreditasi baik sekali, IPS terakreditasi baik sekali, Bahasa Indonesia terakreditasi baik sekali, Bahasa Inggris terakreditasi A, pendidikan profesi guru, bahkan Unindra juga punya jenjang doktoral S3 bidang kependidikan, yang biayanya juga sangat-sangat terjangkau. Bukan hanya itu, Unindra juga memiliki
program studi S1 yang memberikan kesempatan kepada adik-adik nanti yang akan lulus SMA sederajat untuk meneruskan di strata 1 dengan program studi seperti bimbingan dan konseling, bisnis digital, manajemen retail, pendidikan sejarah, pendidikan ekonomi, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, desain komunikasi visual, teknik arsitektur, teknik industri, teknik informatika, pendidikan matematika, pendidikan biologi, juga pendidikan fisika. Jadi cukup banyak Bapak Ibu. Unindra juga memberikan beasiswa selama 2 semester kepada mahasiswa baru program studi S1 Fisika untuk stimulus agar diharapkan bisa menghasilkan fisikawan-fisikawan baru di negeri ini. Akhir kata, Bapak Ibu yang saya hormati, semoga kegiatan silaturahim melalui Abdimas ini dapat memberikan manfaat bukan hanya bagi kita semua, tapi juga semoga kegiatan ini dapat mempererat, memperluas kerjasama kita pada bidang-bidang yang lain pada masa mendatang. Terima kasih banyak sekali lagi atas kebaikan Bapak Ibu. Sukses selalu untuk Bapak Ibu, sukses selalu untuk SMP Islam Al-Ghazali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siap-siap ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Feni. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke sesi inti, yaitu penyampaian materi sekaligus pelatihan. Di sesi ini, kita akan sama-sama mengenal dan mencoba bagaimana penggunaan tool seperti Bluekit dan Canva bisa membuat pembelajaran jadi lebih interaktif dan juga menarik. Sebelum masuk ke praktisnya, saya ingin sedikit membahas latar belakang dari program ini. Yang pertama, jadi berdasarkan hasil observasi di YPI Al-Ghazali, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran saat ini, presentasi atau sekedar pemberian tugas saja. Padahal kalau kita lihat siswa sekarang adalah digital native, yaitu mereka sudah sangat dekat dengan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, disinilah muncul gap atau kesenjangan di mana potensi teknologi yang dimiliki siswa belum dimanfaatkan secara maksimal dalam pembelajaran. Oleh karena itu, kami mencoba menghadirkan solusi melalui pendekatan content-based instruction atau pembelajaran berbasis konten yang dikombinasikan dengan penggunaan teknologi. Nantinya kita akan menggunakan media seperti Bluekit dan Canva untuk membantu menciptakan pembelajaran yang lebih aktif, kreatif, dan tentunya lebih menyenangkan. Selama sesi berlangsung, jika Bapak atau Ibu ada pertanyaan, silakan langsung dituliskan di kolom komentar chat Zoom saja, sambil tetap mengikuti pemaparan dan presenternya. Dan juga satu hal lagi, Bapak Ibu juga bisa mulai praktik bersama dengan presenter kami. Ya, kami akan membimbing step by step. Mari kita simak bersama pemaparan dari para narasumber yang telah menyiapkan materi menarik dan inspiratif untuk Bapak Ibu sekalian. Kita mulai dari pemateri pertama, yaitu ya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kita ada sambutan terlebih dahulu dari Bapak Kepsek kami, dari Bapak Kepsek kita, ya itu tidak, yaitu dari Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada rapat Rabu hari ini kita diisi dengan pengabdian kepada masyarakat dari pasca sarjana Unindra jurusan bahasa Inggris. Mudah-mudahan yang akan memberikan ilmu kepada kita, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat buat kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Kabid Pengajaran
Pondok Pesantren Al-Ghazali, Ustadz Mursyid Anwar MPD, alumni Pasca Sarjana Unindra beliau. Iya, 2014. Yang terhormat Ibu Dr. Feni Mediasari SPDM HUM, sudah tidak asing terhadap Unindra karena banyak Alhamdulillah. guru Al-Ghazali lanjutkan ke S2 termasuk saya. Bapak Ibu Amin. Dewan Guru yang saya muliakan, pagi ini, siang ini, alhamdulillah dari teman-teman program Pasca Sarjana Unindra jurusan Bahasa Inggris mengadakan pengabdian di sekolah kita dengan memberikan pelatihan, ikuti dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita untuk mengajar lebih menyenangkan lagi di kelas, ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu dosen dan terima kasih kepada mahasiswa yang mau berbagi ilmu pada hari ini di sekolah kami. Mudah-mudahan ini menjadi amal baik, ya, menjadi suatu yang pahalanya kalau kita berbagi ilmu diamalkan terus pahalanya mengalir gitu kan. Mudah-mudahan amal jariah, ya. Dan kami mohon maaf bila tempat atau peserta yang kurang maksimal mungkin karena ada berapa peserta yang hadir melalui Zoom. Ya, mudah-mudahan yang hadir di sini maupun yang melalui Zoom bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya. Mari kita simak pemaparan-pemaparan dari penerima materi. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita untuk lebih giat lagi mengajar. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Sekali lagi mohon maaf Bapak Kepala Sekolah, kami terlewat kesalahan datang dari kami, mohon maaf. Oke, terima kasih Bapak atas sambutannya dan juga sudah me-welcome kami di tempat yang Masya Allah ini. Kami sudah diberikan ya tempat dan juga Bapak Ibu guru yang ingin belajar bersama juga. Oke, mari kita lanjutkan ke pemateri yang pertama, yaitu Saudari Salvi yang akan membahas tentang penggunaan Blue-Kit dalam pembelajaran. Kepada Saudari Sofi, kami persilakan. Kamu duduk sana dong. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati kepada Ibu dosen pembimbing kami, Ibu Dr. Feni Eka Medesari SPDM HUM. Yang saya hormati Kepala Sekolah dan juga guru-guru Pondok Pesantren SMP Al-Ghazali. Dan yang saya banggakan teman-teman pengabdian kepada masyarakat dari Universitas Indraprasta. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru yang bisa hadir pada siang hari ini. Semoga kegiatan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Izinkan saya pada kesempatan kali ini memaparkan program pengabdian masyarakat kami dengan judul Pembuatan Media Pembelajaran Melalui Blue-Kit. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, saya Sofiatul Ilmah yang akan memaparkan materi terkait dengan Blue-Kit. Sebelumnya Bapak Ibu ada yang udah pernah dengar dengan kata Blue-Kit? Oh ya. Jadi Blue-Kit adalah sebuah platform pembelajaran berbasis game yang bisa dimainkan secara online ya. Kemudian biasanya digunakan oleh guru dan juga siswa. Untuk membuat proses sebenarnya sama Bapak Ibu seperti platform pembelajaran yang lain gitu. Hanya saja pada Blue-Kit ini terdapat skor, ranking dan juga kompetisi gitu. Jadi proses pembelajaran itu bisa dikemas dengan melalui game gitu ya. Jadi proses pembelajaran akan lebih aktif dan juga interaktif. Adapun tujuan dari Blue-Kit itu sendiri yaitu
Yang pertama, meningkatkan minat belajar siswa. Kemudian yang kedua, membuat pembelajaran jadi lebih interaktif. Dan yang ketiga, melatih pemahaman melalui kuis. Dan yang terakhir, mendorong partisipasi aktif siswa gitu. Dengan begitu, maka pembelajaran ini akan dikemas dengan secara aktif, menarik karena prosesnya itu tidak akan membosankan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ada pun ciri-ciri utama dari Blue-Kit itu sendiri. Nah, ciri-ciri utama yang pertama yaitu belajar sambil bermain gitu. Karena prosesnya ini sambil bermain, maka kuis itu dikemas dalam bentuk game. Kemudian berbasis kuis gitu ya. Biasanya kalau di Blue-Kit itu menggunakan pilihan ganda gitu. Tapi seandainya Bapak Ibu mau memilih esai itu juga bisa. Nanti ada fiturnya sendiri. Nah, kemudian bisa dilakukan oleh siapapun, oleh guru atau misalkan oleh siswa. Jadi guru yang membuat soal dan siswa bisa mengikuti. Nah, kemudian platform Blue-Kit ini dilakukan secara online gitu. Jadi dimainkan lewat browser ataupun perangkat digital yang lain gitu. Jadi kalau misalkan peserta didik itu menggunakan handphone ataupun laptop dan alat perangkat yang lain gitu. Dan yang terakhir ada skor dan juga kompetisi. Jadi karena adanya skor dan kompetisi ini gitu, jadi proses pembelajaran itu akan lebih menantang dan juga menarik ya Bapak Ibu ya. Nah, dengan cara ini siswa tidak mudah bosan karena suasana ini lebih seru dan juga kompetitif gitu ya. Selain itu, mereka tetap belajar dan memahami materi karena setiap permainan itu berisi pertanyaan yang juga harus dijawab. Nah, kemudian ada pun kekurangan dan kelebihan dari Blue-Kit itu sendiri. Nah, kelebihannya adalah yang pertama meningkatkan motivasi belajar karena berbasis game. Kemudian yang kedua, variasi mode permainan banyak, jadi tidak membosankan. Yang ketiga, mudah digunakan oleh guru dan juga siswa. Yang keempat, cocok untuk evaluasi atau kuis cepat. Gitu. Dan yang terakhir, interaktif dan kompetitif dan membuat siswa jadi lebih aktif gitu. Nah, adapun dari kekurangan Blue-Kit itu sendiri Bapak Ibu nih. Kekurangannya yang pertama adalah ketergantungan pada internet dan perangkat gitu. Karena prosesnya ini kan berbasis game ya gitu. Jadi pasti anak-anak itu lebih ketergantungan. Makanya memang proses pembelajaran menggunakan Blue-Kit ini tidak bisa dilakukan secara terus-menerus gitu. Nah, kemudian potensi distraksi gitu. Justru sering sekali terjadi pada peserta didik ini fokus ke gamenya bukan ke materinya gitu. Makanya memang proses pembelajaran Blue-Kit ini harus dilakukan secara detail, singkat dan juga jelas gitu. Nah, kemudian fitur terbatas pada versi gratis. Dan yang ketiga, kurang efektif untuk penyampaian materi panjang. Jadi kalau di Blue-Kit itu memang hanya untuk evaluasi ya Bapak Ibu ya, untuk penyampaian materi itu tetap disampaikan oleh guru sebagai fasilitator saja gitu. Nah, kemudian tidak semua siswa memiliki akses perangkat. Nah, jadi ini juga tugas kita sebagai guru ketika di kelas itu mempunyai keterbatasan perangkat. Jadi sebagai guru bisa melakukan pembelajaran berbasis kelompok. Jadi perangkat itu bisa bergantian atau misalkan juga memindahkan soal kuis di papan tulis begitu. Nah, setelah kita memahami definisi dan juga kelebihan dan kekurangan dari Blue-Kit, kemudian kita langsung praktek nih, Bapak Ibu bisa langsung mencoba ya. Kita langsung praktek bagaimana pembuatan akun Blue-Kit. Gitu. Boleh bisa langsung atau misalkan boleh menyimak dulu tidak apa-apa. Nah, yang pertama Bapak Ibu bisa langsung masuk ke jendela Google, kemudian ketik Blue-Kit, tulisannya seperti ini, dan langsung saja nanti klik yang Blue-Kit. Nah, kemudian nanti tampilan selanjutnya seperti ini ya. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu belum mempunyai akun Blue-Kit, Bapak Ibu bisa langsung klik sign up. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu sudah ada akun Blue-Kit, Bapak Ibu bisa langsung masuk login saja gitu. Jadi tanpa mendaftar ulang. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa memilih sebagai guru kah atau sebagai siswa gitu. Nah, kalau misalkan sebagai guru bisa klik sebagai teacher. Kemudian tampilan selanjutnya akan seperti ini. Nah, nanti ketika Bapak Ibu sudah memilih sebagai guru atau teacher, Bapak Ibu bisa masukkan tanggal lahir dan juga tahun berdasarkan tahun dan tanggal lahir Bapak Ibu. Dan jangan lupa untuk checklist, bagian checklist itu. Dan kemudian nanti klik next.
Nah, ini tampilan selanjutnya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih aja mau menggunakan Google gitu ya. Kalau misalkan menggunakan Google, nanti bisa pilih salah satu. Bisa pilih salah satu dari akun Google yang belum terdaftar. Nah, kemudian ketika sudah mengklik, nanti tampilan selanjutnya akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, nanti klik saja lanjutkan dan langsung masukkan username. Username berdasarkan nama Bapak Ibu dan kemudian klik checklist dan juga klik submit. Nah, ini akun Blukitnya sudah terdaftar ya Bapak Ibu ya. Ini contoh akun Google yang sudah terdaftar. Ini sekarang bagaimana kita pembuatan soal di Blukit gitu. Jadi kalau misalkan sebelum kita membuat akun soal di Blukit itu kita klik klik create set dulu untuk membuat judul dan juga deskripsi gitu. Ini saya contohkan pembuatan bagaimana di bahasa Inggris ya. Nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Tapi ini sebelum menulis deskripsi ini ada beberapa fitur yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu. Salah satunya adalah gambar, fitur gambar di sini yang gambar cover image. Nah, Bapak Ibu bisa klik, bisa masukkan gambar berdasarkan dengan pembelajaran yang ada, dan itu nanti bisa membuat anak-anak itu jauh lebih tertarik. Ini tampilannya, ini saya ambil contoh. Saya ambil contoh, judulnya itu English Assessment. Judulnya itu ada Simple Present Tense Quiz. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa milih untuk membuat soal ini, mau membuat soal sendiri atau menambahkan soal yang ada di fitur Blukit. Gitu. Ini saya contohkan bagaimana membuat soal sendiri ya gitu. Nah, jadi langkah selanjutnya Bapak Ibu bisa klik create set untuk memulai soal atau menambah add question. Add question ini untuk membuat soal ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ini saya contohkan bagaimana membuat soal. Ini saya contohkan bagaimana membuat soal bahasa Inggris. He blah blah blah, he did twice a day. Nah, jadi di fitur sini ada multiple choice itu Bapak Ibu bisa milih mau esai atau pilihan ganda, mau random atau tidak. Nah, kemudian waktunya juga bisa kita pilih. Nah, di situ ada gambar image lagi. Bapak Ibu bisa mendownload dan mengupload file, mengupload gambar yang sudah terdownload. Nah, ini pilihan gandanya bisa diisi ya. Bisa diisi dan bagian yang benar nanti Bapak Ibu bisa langsung checklist saja. Nah, kalau sudah siap Bapak Ibu jangan lupa klik save. Langkah selanjutnya, ini contohnya kalau misalkan soalnya udah jadi, apabila nih Bapak Ibu membutuhkan 10 soal atau bahkan lebih dari 10 soal, Bapak Ibu bisa langsung aja add question untuk menambah soal atau mau mengedit soal. Nah, mau mengedit soal juga bisa, nanti tinggal klik aja editnya atau mau menghapus soal juga bisa gitu. Nah, langsung saja kita ketika sudah mulai semua, nanti kita langsung save set ya untuk menyimpan soalnya gitu. Nah, kemudian ini yang sudah terbuat, soal yang sudah terbuat. Nanti Bapak Ibu ketika sudah siap semua, jadi langsung aja Bapak Ibu klik host untuk memilih gamenya. Untuk memilih gamenya, langsung aja klik host. Ini beberapa fitur game yang tersedia di Blukit ya Bapak Ibu ya. Nah, seandainya Bapak Ibu mau memilih fitur yang banyak, bisa scroll ke bawah. Gitu, bisa scroll ke bawah, nanti bisa pilih berdasarkan karakter yang Bapak Ibu mau, gitu. Nah, setelah sudah memilih gamenya, langsung saja klik host untuk memulai. Klik host, selanjutnya. Nah, ini tampilan sebelum memulai gamenya, nanti Bapak Ibu diminta untuk mengecek dulu nih, apakah tampilan petunjuknya sudah terchecklist, ataukah bisa diikutin oleh peserta didik yang telat, ataukah namanya ini bisa random atau tidak gitu. Kemudian atau bisa diikutin oleh anak-anak atau tidak gitu, nanti di sini tersedia. Nah, langsung saja klik host now ketika sudah siap semua. Nah, tampilan di akhir gamenya itu akan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk memulai gamenya ada dua cara. Yang pertama itu share kodenya ini kepada peserta didik. Nanti peserta didik bisa langsung ke Play Blukit. Ke Play Blukit, nanti masukkan kodenya, masukkan namanya,
atau juga Bapak Ibu bisa langsung scan barcode yang ada di situ. Scan barcode yang ada di situ, kemudian nanti langsung diarahkan ke web Play Blue Kit gitu. Nanti namanya tersedia di sini ya. Misalkan ada Putri, Uni, Fitri, dan juga sebagainya. Kalau misalkan sudah siap, nanti Bapak Ibu bisa langsung klik start untuk memulainya. Nah, ini tampilan di akhir ya Bapak Ibu ya. Tampilan di akhirnya akan seperti ini. Jadi akan kelihatan bagaimana pemahaman peserta didik tentang pembelajaran kita. Yang pertama, ranking pertama, kedua, dan ketiga itu siapa, dan nanti bisa lihat skornya ini bagaimana gitu ya. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan dari Blue Kit itu sendiri, media pembelajaran yang efektif dan juga menyenangkan ya. Dengan penggunaan yang tepat, Blue Kit dapat meningkatkan keterlibatan dan juga pemahaman siswa. Jadi Blue Kit ini hanya alat belajar saja ya Bapak Ibu ya. Alat belajar yang membantu siswa memahami pelajaran dengan baik, efektif, dan juga menyenangkan. Jadi proses penyampaian materi ini tetap disampaikan oleh guru sebagai fasilitator gitu. Oke, kemudian saya mau mengajak Bapak Ibu untuk bermain game yang sudah tersedia di Blue Kit. Nanti Bapak Ibu bisa masukkan kodenya atau langsung scan barcode ya. Ini stop share screen. Dah. Baik, Bapak Ibu boleh ke Play Blue Kit ya. Masuk ke Play Blue Kit atau mau nanti scan barcode yang tersedia di sini. Ini contoh saya buatkan, yang ini yang English Assessment. Nanti ini saya contohnya itu dalam bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau misalkan soalnya mau apa, bebas Bapak Ibu tinggal pilih. Nah ini boleh scroll ke bawah nih, menggunakan game yang ini aja nih. Bawah lagi, boleh. Yang racing ini boleh. Oke, Bapak Ibu. Udah mulai masuk di Play Blue Kit? Kodenya sebentar ya. Nah, ini mau scan barcode boleh, atau mau masukkan kode dan langsung ke Play Blue Kit. Teman-teman yang di sini di chat Zoom, oke, boleh. Kodenya boleh di share. Iya betul, kodenya yang ini ya Bapak Ibu ya, 261011. Baru 5 peserta ini, yang lain? Iya. Baik Bapak Ibu, saya izin untuk menjeda sebentar. Kita dengarkan suara musik. Ya.
ikut di game jangan menang ya gitu. Bener tuh ini no menang. Nggak familiar banget dong pakai Mac. Sama. Sama. Udah selesai. Baik, kita mulai ya. Oh, udah mulai. Oke, baik. Bapak Ibu bisa langsung mulai untuk main gamesnya. Iya. Betul. Internet kunci ya. Oke, Bapak Ibu, ada yang sudah selesai? Oke. Ini singa siapa ini singa? Oke. Nah, di sini kita bisa menilai evaluasinya ya. Yang pertama ada Peter Parker. Peter Parker yang pertama rankingnya, kemudian yang kedua ada sama-sama kedua ya. Iya, jadi bisa kelihatan dan di sini dengan menggunakan Blue-Kit Bapak Ibu bisa melihat evaluasi sampai mana pemahaman peserta didik terkait dengan pembelajaran yang Bapak Ibu sampaikan. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh di chat box, di kolom chat, chat box. Bentar, salah. Klik. Ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, ya. Terima kasih Miss Sofi atas pemaparannya ya. Bukankah seru untuk menggunakan Blue-Kit sebagai pembelajaran? Seru ya. Ya, itu baru satu mode Bapak Ibu. Kita masih banyak mode. Apalagi kalau premium. Wah, anak-anak nggak mau belajar sih. Main kuis terus jadi. Seperti itu ya. Oke, untuk ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan Bapak Ibu bisa di chat Zoom saja dan yang pastinya kami akan merespon di akhir sesi. Yes. Oke, kemudian selanjutnya kita akan ice breaking dulu. Sebelum lanjut ke sesi berikutnya, kita akan ice breaking dulu ya dengan tebak kata dari gambar ya. Kira-kira siapa yang jago untuk tebak kata dari gambar? Temanya adalah makanan. Kebetulan kita belum makan siang, bukan? Iya. Oke, mari kita coba ya. Siapa yang paling cepat untuk menebak kata? Oke, kira-kira makanan apakah ini? Tom yum, clue-nya tradisional. Tom yum dari Cina. Iya, dari Cina. Tumpeng, apakah betul tumpeng? Oke.
Tolong presenter jangan dibales ya. Jangan dikasih tahu ya presenter ya. Oke, itu pemanasan dulu ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya yang kedua. Makanan anak muda. Seblak, iya seblak kebab. Seblak ya, bukan kebab ya. Oke, selanjutnya. Oke. Lumpia. Oh ya, Bapak ini gercep sekali ya Bapak Ibu. Iya. Oke, selanjutnya. Kue Kue apep. kue ape. Yes, kue ape. Betul sekali, kue ape. Oke. Kue ape. Oke, selanjutnya ini yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Basi, nasi, asinan. Iya, good job. Oke, tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Oke. Mudah-mudahan ice breaking-nya tidak membuat kita tambah lapar ya Bapak Ibu ya, karena belum lunch ya. Oke, mungkin setelah ini ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu, sepertinya sudah panas ya. Selanjutnya kita akan masuk ke pemateri kedua, yaitu oleh Miss Uni yang akan memandu kita, Miss Fitri yang akan memandu kita menggunakan Canva AI secara langsung. Kepada Saudari Fitri, kami persilakan. Belum sayang. Ini dulu. Kan presentasi dulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau cek semangatnya dulu nih, Bapak Ibu semua masih semangat? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati pertama-tama Ibu Dr. Feni Eka Maidasari, SPDM HUM, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Digital Literacies and ICT in LT. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Wakil Kepala Sekolah serta Ibu guru yang telah berkenan hadir pada siang hari ini, yang tentunya Bapak Ibu guru adalah bagian penting dalam dunia pendidikan serta bagian penting pula pada kegiatan pengabdian masyarakat ini, serta rekan-rekan Unindra yang saya banggakan. Baik, izinkan saya pada kesempatan kali ini memaparkan program pengabdian masyarakat kami yang berjudul Pembuatan media pembelajaran menggunakan Canva AI dan ChatGPT. Jadi teknologi selanjutnya setelah tadi sudah dipaparkan oleh pemapar sebelumnya, Blue Kit, kali ini kita masuk pada Canva AI dan ChatGPT. Perkenalkan Bapak Ibu guru semua. Nama saya Fitri Maulidia. Berikut adalah visi dan misi dari kami. Pada intinya, kami pada siang hari ini berdiri di sini dengan tujuan untuk mengembangkan dan mendorong pemanfaatan teknologi pendidikan sebagai sarana peningkatan mutu pembelajaran dan pengembangan sumber daya manusia. Baik, saya akan mulai pemaparan saya dari latar belakang teknologi pembelajaran. Bapak dan Ibu pendidik sekalian, kita saat ini berada pada era disrupsi atau perubahan teknologi di mana metode pembelajaran konvensional mulai berganti atau bertransformasi, berganti menuju ekosistem digital. Adapun tentu saja teknologi memainkan peran yang sangat penting dalam transformasi pembelajaran modern. Bayangkan Bapak Ibu guru sekalian, pembelajaran yang dulu hanya berupa metode ceramah dan buku teks, kini bisa berubah menjadi pengalaman belajar yang lebih hidup dan interaktif. Pemanfaatan teknologi digital membuat proses belajar mengajar menjadi lebih efektif, efisien, dan tentunya menarik bagi siswa di era digital saat ini, di mana pembelajaran harusnya tidak lagi bersifat monoton, tetapi berubah menjadi lebih dinamis dan menyenangkan. Tentunya hadirnya inovasi digital seperti Canva berbasis AI dan ChatGPT menjadi terobosan penting yang membantu kami semua, para guru, dalam mengembangkan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif.
Dengan bantuan tools ini, Bapak Ibu guru sekalian, guru tidak hanya sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai kita sebutnya desainer pembelajaran yang mampu menciptakan konten visual, interaktif, dan tentu saja engaging. Yang menariknya adalah Bapak Ibu guru sekalian, penggunaan teknologi ini tidak menuntut keahlian teknis yang rumit. Artinya, siapapun guru dapat menghasilkan materi pembelajaran yang menarik. Hanya beberapa langkah sederhana. Kita masuk pada pengenalan tools. Seperti yang kita ketahui bersama, Canva AI merupakan platform desain serbaguna yang dapat digunakan untuk membuat berbagai media pembelajaran seperti slide, poster, infografis, dan video. Tentunya dengan dukungan fitur AI yang canggih, Canva AI ini akan memudahkan proses pembuatan media pembelajaran sehingga hasilnya terlihat lebih profesional, menarik, dan kreatif. Kemudian tools yang selanjutnya adalah ChatGPT. Seperti yang telah kita ketahui bersama Bapak Ibu, bukankah kita sekarang sudah menjadi pengguna ChatGPT? Nah, ternyata ChatGPT ini adalah asisten AI untuk membuat materi pelajaran soal kuis dan penjelasan sederhana. Nah, bagaimana apabila kombinasi keduanya ini kita gabungkan? Slide selanjutnya. Nah, baik Bapak Ibu Guru, bagaimana apabila kedua tools ini kita kombinasikan penggunaannya? Kombinasi ChatGPT dan Canva AI tentu saja sangat berguna untuk guru karena keduanya saling melengkapi. Yang satu membantu dari sisi konten atau materi dan yang satu lagi dari sisi visual atau desain. ChatGPT mampu membuat konten yang dapat membantu guru membuat isi materi pembelajaran dengan cepat dan akurat, dari konsep hingga draft konten yang terstruktur. Kemudian Canva AI dapat mendesain visual dengan mengubah konten menjadi tampilan visual yang menarik dan profesional. Template dan fitur AI tentu saja memudahkan pembuatan desain yang berkualitas tinggi. Lalu hasil kombinasi, media pembelajaran yang dihasilkan tentu saja akan lebih menarik secara visual, interaktif, dan engaging, serta mudah dipahami oleh siswa. Kombinasi sempurna untuk pembelajaran yang efektif. Selanjutnya, tentu saja selain memiliki banyak kelebihan, selanjutnya adalah kelebihan utama dari ChatGPT dan Canva AI ini adalah yang pertama, hemat waktu. Proses pembuatan materi dan desain menjadi lebih cepat dengan bantuan AI, sehingga guru dapat fokus pada kegiatan mengajar dan interaksi dengan siswa. Kemudian yang kedua, pembelajaran menjadi lebih menarik. Media lebih interaktif Bapak Ibu dan engaging, sehingga diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar dan pemahaman siswa secara signifikan. Kemudian, desain profesional. Media pembelajaran akan terlihat menarik dan profesional. Ada template-template Canva yang membantu guru tanpa keahlian desain yang khusus. Kemudian yang terakhir yaitu efisiensi maksimal. Kombinasi Canva AI dan ChatGPT ini akan menghasilkan media pembelajaran berkualitas tinggi dalam waktu yang singkat. Selanjutnya, tentu saja selain memiliki banyak kelebihan, kedua tools ini juga memiliki banyak kekurangan yang perlu Bapak Ibu Guru perhatikan. Yang pertama, teknologi AI memiliki batasan dalam memahami konteks lokal, budaya, dan kebutuhan spesifik siswa Indonesia yang beragam. Karena itu, hasil yang dihasilkan oleh AI nantinya tetap perlu disesuaikan kembali oleh guru agar lebih relevan dengan kondisi peserta didik. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu teknologi AI kita garis bawahi adalah bukan pengganti guru, melainkan alat bantu. Sehingga peran guru sebagai fasilitator, motivator, dan pendidik karakter tidak dapat tergantikan oleh kecerdasan buatan. Guru tetap memegang peran utama dalam proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir,
guru harus memvalidasi konten yang dihasilkan AI untuk memastikan akurasi dan kesesuaian dengan kurikulum yang sedang berjalan di sekolah. Konten AI perlu diperiksa kembali sebelum digunakan di kelas. Baik, kesimpulannya adalah kombinasi keduanya mendukung pembuatan materi yang menarik secara visual, efektif dalam penyampaian pesan, dan efisien dalam proses pembuatannya. Sekali lagi, guru tetap memegang peran utama dalam validasi konten, memastikan kesesuaian kurikulum, serta membangun interaksi bermakna dengan siswa. Baik, Bapak, Ibu guru semua, sesi terakhir. Tanpa mengurangi rasa hormat, di sesi ini saya akan mengajak kita semua untuk mempraktikkan secara langsung bagaimana penggunaan Canva AI dan ChatGPT dalam pembuatan media pembelajaran yang kreatif, menarik, dan sesuai kebutuhan peserta didik. Baik, mohon izin saya share screen terlebih dahulu. Ada 3 hal. Baik, untuk membuat media pembelajaran yang interaktif melalui ChatGPT dan Canva AI, ada 3 hal yang perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah pastikan perangkat yang Bapak Ibu guru gunakan sudah mempunyai aplikasi Canva, atau kalau memang belum terdownload, bisa mengakses melalui situs www.canva.com. Kemudian yang kedua adalah di perangkat Bapak Ibu semua, pastikan sudah mempunyai situs Google Chrome. Nantinya kita akan membuka jendela ChatGPT dari Google Chrome. Dan yang ketiga adalah hal yang paling penting, Bapak dan Ibu sudah tahu bahan ajar apa yang akan dibuat menjadi media pembelajaran. Baik Bapak Ibu, saat ini seperti kita bisa lihat bersama, saya sudah mempunyai buku online, yaitu buku paket bahasa Inggris kelas 7. Lalu saya akan membuat media pembelajaran dari bab 4. Di buku ini, di bab 4 atau chapter 4, berisi tentang My School Activities. Learning Objective, lalu subbabnya terdiri dari 3, yaitu Unit 1, My Class Schedule, Unit 3, My Online Class, Unit 2, My Online Class, and Unit 3, My Study Habits. Perlu digarisbawahi, ini saya mencontohkan dari buku paket bahasa Inggris. Nanti pada praktiknya bisa disesuaikan dengan mata pelajaran yang Bapak atau Ibu ajarkan di kelas ya Pak. Kemudian kita copy. Lalu pada perangkat kita buka Google, kemudian kita masuk ke situs ChatGPT Bapak Ibu. Nah, penggunaan ChatGPT ini adalah berdasarkan perintah dari operator atau kita sebutnya prompt. Nah, untuk membuat media pembelajaran tentu kita butuh instruksi atau prompt. Berikut adalah instruksi yang akan saya contohkan. Karena kita akan membuat media pembelajaran, maka instruksi atau prompt-nya adalah saya akan membuat media pembelajaran interaktif menggunakan Canva AI dengan materi bahasa Inggris kelas 7. Nah, yang tadi sudah kita copy, lalu kita tempel di sini Pak, di paste. Sudah muncul ya bab yang tadi kita copy ya. Karena kita mau fokus di bab 4. Kita hilangkan dulu halaman. Ya, seperti ini. Nah, karena di bab 4 buku paket bahasa Inggris kelas 7 ini grammar fokusnya adalah simple present tense dan tidak ada di daftar isi, maka saya akan menambahkan grammar fokus simple present tense. Oke. Sampai sini lalu kita akan berikan instruksi tambahan lagi. Buatkan halaman
Buatkan ini. Oke. Oke. Akan ulangi, di sini perintahnya adalah saya akan membuat media pembelajaran interaktif menggunakan Canva AI dengan materi bahasa Inggris kelas 7 chapter 4 seperti berikut. Lalu saya ada tambahkan grammar fokusnya simple present tense. Lalu berikan lagi perintah kepada ChatGPT, buatkan halaman utama login nama siswa dan kelas. Jadi di aplikasi nanti kita mau tampilan pertamanya itu adalah masuk dengan login nama siswa dan kelas. Lalu halaman kedua materi pembelajaran dan halaman ketiga adalah kuis. Kuisnya adalah berupa grammar. Nah, sekarang buatkan promnya. Buatkan. Baik, setelah selesai kita bisa enter. Ya, kita tunggu beberapa saat sampai ChatGPT membuatkan prompt untuk kita masukkan di Canva AI nanti. Nah, sudah tampil Bapak Ibu semua di sini sudah terlihat prompt Canva AI. Buatkan media pembelajaran dengan tema materi chapter 4, sudah ada grammar fokusnya. Lalu halamannya terbagi menjadi 3 di halaman utama. Halaman pertama berupa login siswa. Halaman kedua materi pembelajaran serta halaman ketiga adalah kuis. Nah, dari sini, prom yang ini tadi kita copy lagi Bapak Ibu semua. Kita copy. Saya copy nih. Saja. Udah ya, kita copy. Dari copy. Lalu kita buka aplikasi Canva. Kita buka aplikasi Canva. Lalu kita butuh Canva AI yang posisinya ada di posisi 6 dari atas ya, betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini dia Canva AI. Lalu di Canva AI ini, Bapak Ibu bisa dilihat ada what will we design today. Apa yang mau kita buat hari ini. Kita tempel yang sudah kita copy tadi. Nah, sudah terlihat. Lalu di sini ada pilihan desain, image, doc, code, and video clip. Karena kita mau membuat aplikasi, berarti kita membutuhkan coding. Lalu yang kita klik adalah code. Oke, setelah itu enter. Nah, di proses ini kurang lebih membutuhkan 3-4 menit untuk aplikasi Canva AI ini memproses perintah yang tadi kita buat menjadi media pembelajaran yang interaktif, Bapak Ibu. Bukan mudah, bukan mudah gimana? Bukan mudah. Mudah bukan Bapak Ibu semua? Maaf, nervous. Iya, baik kita tunggu ya sampai Canva AI memproses aplikasi media pembelajaran yang interaktif. Iya, begitu maksudnya. Baik. Bukan udah. Oke. Iya ya, saya. We're working on your code. Udah ready soon. Baik, saat ini Canva AI sedang memproses
kode yang sudah kita masukkan. Mohon ditunggu sekitar 1-2 menit lagi ya Bapak Ibu. What time is it? Ya, apa namanya, intinya adalah kita mengembangkan materi ajar melalui prompt ChatGPT, lalu kita copy paste ke. Nah, ini dia. Sudah jadi Bapak Ibu bisa dilihat tanpa perlu banyak usaha. Sudah jadi di aplikasi pembelajarannya. Mau dicoba Bapak? Boleh ya? Oke, baik. Miss, mohon dibantu Miss. Welcome to my school activities. Seperti perintah yang tadi kita masuk ke bab 4. Masukkan nama. Oke, terus kelasnya anggap saja di 7A. Oke, kita start learning. Kita mulai belajar. Tadi saya membuat ada 3 halaman. Yang pertama adalah unit pertama atau bab 1 tentang my class schedule. Seperti ini. Kemudian di bagian 2 adalah tentang my online class. Dan di bagian 3 adalah quiz. Oke, nah di sini saya membuat grammar fokusnya di simple present tense, sudah dikembangkan oleh Canva AI, formula atau rumus dari simple present tense, subject plus verb one plus s or es. Di sini juga ada bentuk kalimat positif, negatif, and interrogatif. Sekarang kita praktekkan kuisnya. Ayo kita jawab bersama-sama Bapak Ibu. Number 1, she blah 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 English every day. Studies. And then they blah 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 online class every morning. Join. Blah 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 he read books at night. Does. I blah 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 to school at 7 a.m. Go. My teacher blah 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 homework every day. Gives. Good job. And then we blah 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 not play games in class. Do. Blah 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 you study English at home. Do. He takes notes in every class. And then she does not like math. They have English every Monday. Oke. Baik Bapak Ibu semua, nanti mungkin materi pelajarannya bisa disesuaikan dengan bahan ajar, dengan pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kami menyadari bahwa kesuksesan transformasi digital di sekolah ini sangat bergantung pada dedikasi dan keterbukaan Bapak dan Ibu semua terhadap inovasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Miss Fitri atas pemaparannya yang sangat menarik, yaitu selanjutnya pemateri ketiga, yaitu pemateri kami terakhir, yaitu Miss Uni yang akan memandu kita menggunakan Canva AI juga secara langsung. Pakai ininya dulu. Atau perutnya udah lapar? Oke, baik kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Dr. Penny Ekemedesari selaku dosen pembimbing, dan yang terhormat untuk Bapak Asep Saiful Mila selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Ghazali, dan yang terhormat Bapak Iswa Yudi selaku kepala sekolah, dan Bapak Bayu Nirpana selaku wakil kepala sekolah. Perkenalkan, di sini nama saya Uni Handayani. Di sini saya diizinkan untuk memaparkan bagaimana cara membuat kuis interaktif dengan menggunakan Canva. Oke, selanjutnya di sini untuk melanjutkan pemaparan Fitri, saya akan lanjut menampilkan video aja langsung Kak. Menampilkan cara pembuatan kuis interaktif.
Baik, Bapak Ibu Guru, di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara membuat kuis interaktif dengan menggunakan Canva. Oke, baik Bapak Ibu Guru, yang pertama di bisa sini masuk ke link kita masuk ke dalam canva.com. link dengan menggunakan Kemudian Bapak Ibu Guru login www.canva.com. dengan Dan menggunakan kemudian nicknya Bapak Ibu yang Guru Bapak bisa Ibu Guru masuk sudah di punya pojok atau login dengan dengan menggunakan belajar email ID. yang sudah Bapak Ibu Guru punya. Atau di sini ada yang sudah punya akun Belajar ID Bapak Ibu Guru? Udah, ya. Nah, Bapak Ibu Guru bisa menggunakan akun Belajar ID-nya. Nah, untuk membuat kuis interaktif, yang pertama Bapak Ibu Guru bisa mencari template di bagian pojok. Apakah terlihat Bapak Ibu Guru di sini? Pojok template paling pojok, ya. Nah, di sini akan muncul halaman depan template. Nah, di pencarian Bapak Ibu Guru bisa menekan atau mengetikkan quiz. Nanti akan muncul template-template yang menarik seperti ini, Bapak Ibu Guru. Nah, nanti Bapak Ibu Guru bisa memilih templatenya dan menyesuaikan materi yang Bapak Ibu ajar. Membuat contoh kuis interaktifnya, nanti akan muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu Guru. Nah, di sini nanti sudah muncul soal-soal yang sudah dibuatkan oleh Canva. Namun, Bapak Ibu Guru nggak usah khawatir, nanti bisa diedit, dihapus, lalu diganti oleh materi atau soal yang kita ingin ajarkan. Nah, setelah itu, nah di sini dipercepat aja, Miss. Di sini saya sudah mengetikkan soal materi invitation kelas 7. Soalnya juga saya akan menggantinya di sini. Videonya dipercepat ya Bapak Ibu Guru, soalnya untuk mempersingkat waktu, karena waktunya sudah jam 12 lewat. Nah, di sini saya menambahkan slide baru dengan cara saya memilih bagian tengah dan akan muncul bagian tambah biasanya. Di bagian slide, Miss bisa back bentar. Di bagian tengah pas tambah slide. Pas tambah slide. Oke ya, yang tadi. Nah ya, nah Bapak Ibu Guru bisa menambah slide di sini. Di tengah-tengah slide ada gambar tambahkan. Bapak Ibu Guru bisa klik, nanti akan muncul slide yang baru tanpa ada gambar, tanpa ada soal. Nanti kita bisa isinya dengan elemen yang menarik seperti gambar atau suara atau quiz yang lainnya. Bisa diputar lagi. Nah, caranya kalau ingin menggunakan elemen, di pojok ada gambar elemen Bapak Ibu Guru. Di pojok sini ada gambar elemen, kita tekan, nanti akan muncul di sini elemen, dan kita bisa mengetikkan. Miss Putri bisa back kan? Oh, maaf. Terlalu cepat kayaknya videonya. Ke bagian yang quiz yang awal. Nah ya, Miss mohon maaf ininya bisa di close gambar ininya. Apa? Oke. Nah, Bapak Ibu Guru bisa menekan elemen di sini, lalu nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nanti kita ketikkan apa yang mau kita tambahkan. Di sini saya tambahkan quiz. Maka di sini saya tambah quiz, mengetikkan quiz, nanti akan muncul formulir seperti ini. Kita bisa milih pendidikan ya, Bapak Ibu Guru, karena kita akan membuat soal. Nanti pilih template. Di sini seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa mengetikkan 2 kali, klik 2 kali untuk mengganti soalnya. Kalau 1 kali dia nggak akan muncul nanti. Jadi harus 2 kali, klik-klik, nanti akan muncul seperti ini. Nah, soalnya bisa kita rubah. Di sini untuk soalnya. Nah, ini untuk jawaban-jawaban ABC. Nah, Kak Putri bisa off dulu sebentar.
Oke. Nah, dari sini setelah kita klik nanti di sini akan soalnya akan muncul Bapak Ibu guru. Nah, setelah itu untuk jawaban yang benar ada tanda panah di sini. Kita bisa klik untuk jawaban yang benar. Dilanjut, Kak. Nah, seperti ini. Saya sudah mengetikkan jawaban yang benar. Selanjutnya, Bapak Ibu guru juga bisa menghapus slide yang tidak Bapak Ibu guru butuhkan. Di sini saya menambahkan gambar. Caranya sama di elemen dan gunakan next. Lalu akan saya gunakan, maka saya akan menghapusnya. Untuk kaput, dipercepat aja. Oh, ini yang ini ya. Oh, ini aja dulu. Nah, Bapak Ibu guru di sini saya ingin menambahkan elemen gambar yang bisa bergerak. Saya tambahkan slide kosong. Kemudian cara yang sama menekankan elemen. Di sini saya ketikkan apa yang saya ingin tambahkan. Di sini saya sudah ketikkan suara hore. Lalu akan muncul suara seperti ini. Nanti kita bisa pilih Bapak Ibu guru. Nanti akan muncul jadinya seperti ini. Ini gambar yang slide kedua. Saya akan tambahkan cry and try again. Nah, setelah ini stop dulu, Kak. Jika sudah membuat gambar seperti ini, Bapak Ibu guru, nanti ya tahap selanjutnya kita bisa menautkan agar nanti ya, next atau try again kita bisa tekan tersambung dengan soal. Seperti itu. Caranya klik kanan, Kak, pada gambar. Lalu klik kanan nanti ada bacaan tautan, nanti akan muncul bacaan slide yang kita akan pilih seperti itu. Klik kanan, nanti akan bacaan seperti ini, tautan, lalu pilih slide yang kita ingin tautkan. Nah, itu Kak Putri, di stop dulu yang tadi. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, Bapak Ibu bisa menautkan jawaban yang benar ke gambar yang benar. Untuk jawaban yang salah, Bapak Ibu guru bisa tautkan ke gambar yang salah. Caranya tadi sudah diberikan di awal, yaitu klik kanan pada gambar, terus ada bacaan tautkan, ditekan tautkan, nanti pilih slide. Setelah itu kita lanjut aja ke performa terakhir, Kaput. Setelah saya edit semuanya, bagian terakhir. Ya. Lanjut lagi. Nggak ada suaranya ya? Nggak ada suaranya ya? Oke, lanjut aja di awal. Di awal, di tengah pertemuan. Nah, ini Bapak Ibu guru hasilnya, nanti Bapak Ibu guru bisa melihatnya. Kalau kita menekan jawaban yang benar, maka akan tersambung dengan jawaban yang benar di sini langsung. Lanjut untuk untuk ke next soal kita pencet again, nanti akan tersambung ke soal berikutnya. Kalau di sini anak-anak jawabnya misalnya salah, Bapak Ibu guru, dia akan tersambung ke jawaban yang salah. Nah, seperti ini. Kalau anak-anak salah, kita bisa try again. Pencet try again, maka akan kembali ke soal berikutnya. Nah, nanti dia akan kembali ke soal berikutnya. Di sini sebenarnya ada suaranya ya Bapak Ibu guru, cuman nggak ada ininya, nggak bisa.
Ya, baik. Mungkin itu sekian dari presentasi dari saya. Saya harap Bapak Ibu guru bisa membuat kuis interaktif lebih dari saya. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Miss Uni atas pemaparannya. Oke, baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab dikarenakan waktu kita sangat-sangat limit sekali ya. Sebentar saya cek dulu untuk di kolom chat Zoom. Di sini sudah ada satu pertanyaan. Pertanyaannya dari eh, Ibu Minhatul Farida. Bagaimana agar siswa tidak hanya fokus bermain di Blue Kit, tetapi juga memahami materi? Oke. Ada juga pertanyaan yang kedua, tetapi kami ingin coba menjawab untuk pertanyaan yang pertama akan dijawab oleh Miss Sophie. Oke, Miss Sophie, silakan. Ini kamu pakai ini. Baik Bapak Ibu, saya ikutin dulu jawab pertanyaan. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana supaya anak-anak itu tetap fokus pada materi gitu ya. Nah, jadi yang pertama adalah gunakan soal yang berbasis pemahaman ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian berikan penjelasan sebelum dan juga sesudah melakukan games gitu. Nah, kemudian lakukan diskusi setelah melakukan games dan guru perlu juga membahas nih hasil jawaban dari anak-anak gitu. Jadi supaya anak-anak ini bukan hanya mengejar kemenangan dan kompetisi saja pada games tersebut. Nah, begitu. Nah, cukup Ibu penjelasannya? Baik. Oke, baik. Terima kasih Miss Sophie atas jawabannya. Kemudian kita akan berlanjut ke pertanyaan yang kedua. Apakah di aplikasi Canva tersedia fitur yang memungkinkan kita mencari atau membuat soal serta materi pembelajaran secara langsung saat ingin membuat kuis? Karena kalau harus berpindah ke aplikasi lain seperti ChatGPT atau platform tambahan lainnya, rasanya kurang praktis dan cukup memakan waktu. Apakah Canva sudah menyediakan solusi yang lebih sederhana dan terintegrasi untuk kebutuhan tersebut? Pertanyaan ini datang dari Bu Amalia Nurfariha. Cukup kritis sekali ya Bu pertanyaannya. Oke, baik. Untuk saudari, iya, ya. Saudari Uni mungkin bisa dibantu? Pertanyaannya. Oke, baik. Saya di Bapak, Ibu ya. Ya, bagaimana kita bisa mencari tanpa menggunakan GPT ya. Nah, di sini Canva itu sudah ada fitur integrasi Canva AI-nya, Ibu. Sama aja kayak ChatGPT. Caranya yang tadi kita buka Canva, di sana kan ada link Canva AI yang pojok. Canva AI kita bisa klik di situ, nanti kita akan muncul diarahkan kotak. Nanti kita ketikkan aja materi yang ingin kita cari. Tolong promptnya, tolong bantu saya carikan materi misalnya bahasa Inggris invitation seperti itu untuk kelas 7. Dan buatkan soal PG berapa, misalnya 10 atau 20. Nanti dia akan membuat sendiri seperti itu. Ya, baik. Bisa bisa menggunakan Canva AI. Baik. Terima kasih Kak Put. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Atas jawabannya yang cukup membantu ya. Saya harap Ibu Amalia. Oke, sepertinya tidak ada sesi tanya jawab lagi. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Karena setelah ini kita akan ada kuis menggunakan Blue-Kit dan pastinya ada sesuatu yang amazing. Ya, apakah ada satu pertanyaan lagi? Atau oke, ada pertanyaan? Oke, apakah bisa tolong diketikkan di kolom Zoom supaya teman-teman online kita juga bisa melihat? Oke, baik. Mungkin bisa dipaparkan saja ya, sebentar.
Bisa itu. Bagaimana mungkin Dewi dapat menggunakan lebih karena kan kita nggak kan ya. Kita mungkin pas oh my god. Atas nama Ustaz siapa? Terima kasih Ustaz. Udah, itu di situ ya. Baik, Bu Ustazah, saya izin menjawab ya. Tadi perangkatnya itu misalkan bagaimana kalau dipakai untuk pesantren gitu ya. Nah, jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa memang ketika di kelas itu ada keadaan keterbatasan perangkat, maka bu guru itu atau kita bisa menggunakan pembelajaran berbasis kelompok gitu ya. Berbasis kelompok, kemudian perangkatnya ini bisa bergantian gitu, atau misalkan Bapak Ibu bisa juga memindahkan kuis gitu ke dalam papan tulis gitu ya. Nah, biasanya kalau di Blukit ini ada namanya mode klasik gitu, di mana kontrolnya ini ada di Bapak Ibu guru semua gitu. Jadi anak-anak hanya mengikuti saja. Bisa menggunakan metode pembelajaran berbasis kelompok. Jadi nanti anak-anak diskusi dulu, kemudian Bapak Ibu menggunakan proyektor gitu ya. Menggunakan proyektor, kemudian jawabannya apa, dan hasil diskusinya bisa disampaikan melalui perwakilan peserta didik saja gitu. Bisa maju, nanti justru malah proses pembelajarannya itu akan jadi lebih aktif karena mereka melakukan diskusi gitu ya. Baik, silakan. Tambahkan ya, insya Allah akan beri perangkat terus untuk pembelajaran nanti kalau insya Allah tahun depan kita anggarkan dari Karabos untuk minimal 5 sampai 10 unit tab ya. Jadi yang murah aja, yang penting penggunaannya kan, manfaatnya. Insya Allah saya sudah ngomong sama tadi boleh ya. Jadi kita akan berusaha bagaimana anak-anak bisa memanfaatkan teknologi, memanfaatkan olahraga juga ya. Doain aja, mudah-mudahan nanti disetujui ya. Kalau nanti udah oke aja. Oke baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya ini yang terakhir ya Bapak Ibu ya, jangan bosan dengan kuis Blukit. Yang terakhir ada kuis Blukit berdasarkan dengan materi Blukit gitu. Nanti kita akan ambil 3 peserta yang paling tinggi skornya. Nanti ada apa? Ada door prize katanya gitu. Oke, baik, saya izin share screen dulu. Tidak bisa masuk. Soal hasil kurikulum dan pemerintah juga pasti akan mengingatkan bahwa selama pelaksanaan ujian anak tidak boleh bawa handphone-nya. Tidak boleh. Tapi ya tetap biar lebih afdol nanti di hariannya, apakah di lapangannya, pengawas jika
Oke, kita beri tepuk tangan untuk Peter Parker. Iya, apakah boleh untuk angkat tangan Peter Parker supaya kita... Oh, Bapak. Oke, Bapak Peter Parker. Kemudian Ibu Arsy. Ibu Arsy. Oke. Oh, Bapak yang ketiga. Oke. Kita akan coba lihat yang sampai kelima ya. Miss Sophie bisa klik view report. Iya. Karena ada 2 tambahan. Iya, betul sekali. Mirip seperti kuisis, tapi ini lebih fun ya. Oke, yang keempat ada Neng Esther, yang kelima ada Ibu Mishka ya. Jadi untuk yang namanya disebutkan bisa maju sekarang atau nanti? Iya, bisa maju sekarang. Silahkan. Untuk pemenang 1, 2, 3, 4, 5. Terus yang pertanyaan kapan? Pertanyaannya sekalian. Untuk yang tadi sudah bertanya juga, untuk Ustazah Minhatul Farida, Amalia Nur Fariha, kemudian Ustazah Aniza, bisa juga untuk maju. Ya, kita akan 9. Ya, kita akan ada sesi Iya, tentu saja ada door prize-nya Bapak Ibu sekalian. Iya, oke. Oke, kita foto dulu, kita cheese. Oke, kita berikan Oke, kita berikan tepuk ya. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih untuk yang bertanya juga dan juga Saya belum kayaknya. Si Lola. Gimana ini? Yang terakhir Bapak Ibu, kita akan melakukan sesi dokumentasi. Apakah Bapak Ibu berkenan untuk membuka kameranya ya untuk 5 detik ya, kita akan screenshot bersama-sama. Iya. Oh, dari handphone juga tidak apa-apa, Bapak. Oke. Ya. Oke, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak sekalian bisa tolong menghidupkan kameranya sebentar saja. Ya, kita akan menunggu Bapak Kepala Sekolah. Oke, sebentar. Duduk. Bapak sudah. Oke, Bapak Ibu sudah siap semuanya? Ya, hitung 1, 2, 3. Oke, kita hitung 1, 2, 3, cheese. Oke, satu lagi, 1, 2, 3, cheese. Ada satu lagi halamannya. Ada satu halaman lagi? Iya, sorry. 1, 2, 3, cheese. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah berpartisipasi dan aktif sekali. Kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Asep Saiful Mila sebagai pimpinan Pondok Pesantren Al-Ghazali, kemudian Bapak Iswahyudi SE Kepala Sekolah, Bapak Bayu Nirpana SHMH sebagai Wakil Kepala Sekolah, kemudian Bapak Mursyid Anwar MPD sebagai Bidang Pendidikan dan Pengajaran. Kami mohon maaf karena sudah menunda waktu beristirahat dan beribadahnya. Terima kasih dari saya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.